Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kembali bisa menjumpai semua saudara-saudara, dan saya berharap sekali agar kita semuanya masih tetap dalam keadaan bergembira, bersukacita, dan terus mengucap syukur kepada Allah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa menolong kami untuk semakin mengerti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami juga semakin mengerti kerinduan Tuhan yang dalam untuk bisa kami laksanakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, minggu-minggu ini kita akan belajar dari kitab Filipi. Kita mencoba untuk mengerti apa isi kitab Filipi dan apa aplikasinya bagi hidup kita. Tentu bukan saja ini ditulis kepada jemaat Filipi, tapi hari ini tentu ini ditulis bagi kita orang Kristen, orang percaya hari ini. Kita mulai di ayat yang pertama dari Filipi pasal 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Di dalam ayat pertama ini, Paulus memperkenalkan dirinya kepada gereja Filipi. Sedikit saya akan memberikan latar belakang berdirinya gereja Filipi. Suatu kali Paulus bersama timnya, tentu termasuk Timotius, juga Lukas, dan beberapa orang yang lain, berada di satu kota bernama Troas. Di kota itu Paulus mendapat satu penglihatan. Di dalam penglihatan itu dia melihat seorang yang memanggil-manggil namanya untuk menyeberang ke Makedonia. Dia minta dalam penglihatan itu supaya Paulus pergi ke Makedonia. Setelah Paulus mendapat penglihatan itu, dia merundingkan dengan timnya pada waktu itu. Dan mereka punya keyakinan bahwa Tuhan memanggil mereka ke Makedonia. Mereka menyeberang dari Troas ke Makedonia, dan tempat yang pertama yang mereka kunjungi di Makedonia itu adalah Filipi. Dan waktu Paulus mengabarkan Injil di Filipi, ada seorang ibu bernama Lydia, penjual kain ungu dari kota Tiatira, orang pertama yang diyakinkan oleh Tuhan, dan dia percaya dan dibaptiskan bersama dengan keluarganya.
Kemungkinan besar inilah jemaat pertama, karena pada waktu itu Lydia mendesak Paulus dan timnya untuk tinggal di rumahnya, dan tentu kemungkinan besar disitulah mulai gereja Filipi itu. Setelah itu ada pertobatan satu keluarga kepala penjara Filipi, dan tentu diikuti oleh beberapa orang yang lain. Setelah Paulus tinggal di sana beberapa lama, dia meninggalkan jemaat Filipi itu. Dan waktu dia tulis kitab Filipi ini, Paulus ada di dalam penjara, di dalam tahanan, dan setelah dia mendengarkan bagaimana perkembangan gereja Filipi, dia sekarang menulis suratnya. Dan di dalam suratnya yang kita sudah baca di ayat pertama, dia memperkenalkan dirinya. Termasuk diikutkannya di situ yang diperkenalkan adalah Timotius. Dari Paulus dan Timotius. Tentu Paulus yang menulis surat ini, tapi diikutkannya nama Timotius, seolah-olah mereka berdualah yang menuliskan kitab Filipi ini. Apa yang kita mengerti dari pernyataan Paulus ini? Yang kita mengerti adalah Paulus, walaupun dia sebagai seorang rasul, tapi dia menghargai teman sekerjanya. Saya kira ini aplikasi yang pertama yang kita dapat dari ayat pertama ini. Kita sebagai seorang pelayan Tuhan, mungkin Bapak Ibu sebagai seorang penginjil, seorang pendeta, seorang penatua, seorang diaken, pengurus gereja yang mungkin sudah senior. Tapi kita harus menghargai teman sepelayanan kita. Kita menghormati mereka. Kita mendorong mereka. Saya kira ini yang Tuhan mau katakan waktu kita membaca perkenalan Paulus ini. Jelas disebutkan namanya adalah Paulus. Sebelumnya tentu semua kita tahu Bapak Ibu, Paulus ini bernama Saulus. Maka waktu Paulus ini yang dulunya bernama Saulus, dia dulu mengejar-ngejar orang Kristen, bahkan mau membunuh orang Kristen, membinasakan orang Kristen. Di dalam 1 Timotius disebutkan dia adalah orang ganas. Tetapi waktu mendekati kota Damaskus atau kota Damsyik, Tuhan menangkap dia. Tuhan memanggil dia, memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Dan akhirnya Saulus ini percaya, bertobat kepada Tuhan. Dan sejak itu dia langsung melayani, mengabarkan Injil, bersaksi ke banyak tempat. Dan akhirnya di satu tempat nama Saulus itu berubah menjadi Paulus. Nama Saulus yang begitu melekat, begitu lama, akhirnya
ganti nama menjadi Paulus. Paulus itu kalau saya tidak salah berarti dia adalah seorang yang perawakannya tidak terlalu besar atau justru kecil. Jadi ada kemungkinan besar namanya ini berhubungan erat dengan keadaannya secara fisik. Tapi dari segi pengetahuan, karena Paulus ini sebelum dia bertobat, dia sangat mendalami isi perjanjian lama. Demikian juga dia belajar kepada seorang guru yang terhormat, namanya Gamaliel. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia memperkenalkan namanya dan nama Timotius, anak rohaninya, sekaligus sekarang menjadi timnya dalam misi. Dan yang kedua, bagaimana dia menyebut tentang dirinya? Hamba-hamba Kristus Yesus. Setiap Paulus memperkenalkan namanya, biasanya ada dua yang disebutkan tentang dirinya. Yang pertama adalah dia seorang rasul. Tapi di sini dia tidak menyebutkan soal kerasulannya. Tapi yang disebutkan bahwa dia dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus. Kalau dia berbicara soal rasul, atau dia menyebut dirinya adalah seorang rasul, karena kitab-kitab yang lain disebutkan seperti itu waktu dia memperkenalkan dirinya. Rasul itu menekankan soal otoritas Tuhan di dalam dirinya. Karena rasul itu berasal dari kata apostolos yang artinya utusan, di mana otoritas pengutus yaitu Kristus Yesus berada di dalam utusannya ini. Tetapi di sini yang dia mau tekankan adalah bahwa dia bersama dengan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus. Bisa kita bayangkan, Paulus begitu banyak menulis surat di perjanjian baru. Dari 27 surat perjanjian baru, hampir setengah ditulis oleh Paulus. 13 surat dia tulis. Begitu banyak gereja yang dia rintis. Begitu banyak pernyataan Tuhan lewat pelayanan dia. Begitu banyak orang yang percaya, bahkan jadi muridnya. Tetapi di dalam ayat ini dia mengatakan, saya ini adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Hamba itu berasal dari kata doulos. Doulos itu kalau diterjemahkan secara langsung berarti budak. Karena pada zaman itu tentu masih banyak perbudakan. Dan mereka mengerti soal arti budak yang sebenarnya secara dunia. Paling sedikit ada dua yang kita mengerti tentang budak pada waktu itu. Yang pertama, budak itu hanya memiliki satu tuan. Dan harus
taat sepenuhnya kepada tuannya yang satu itu. Tidak memiliki dua tuan, hanya satu. Segala sesuatu tidak ada menjadi miliknya, tapi milik tuannya itu. Dan yang kedua, budak itu memang kerjanya hanya melayani tuannya. Bahkan dikatakan kalau tuannya datang, dia harus menyambut tuannya, mencuci kaki tuannya, dan sebagainya. Ini budak pada zaman itu yang dimengerti oleh masyarakat umum. Dan sekarang Paulus mengatakan dirinya adalah hamba-hamba Kristus Yesus yang tentu menekankan ketaatannya, ketundukannya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuannya. Kalau Paulus menyebut dirinya adalah hamba-hamba Kristus Yesus, berarti menyatakan ketaatannya 100% kepada tuannya. Siapa tuannya di sini? Adalah Kristus Yesus. Dia menyebut Kristus Yesus. Ada dua nama. Kristus Yesus. Kristus itu adalah nama keilahian daripada Yesus. Dan yang kedua disebut Yesus, nama kemanusiaannya. Kalau berbicara soal Kristus, berarti dia adalah yang diurapi. Dan di dalam perjanjian lama, yang diurapi itu biasanya ada 3. Dia adalah raja, dia adalah nabi, dan dia adalah imam. Kristus adalah raja. Kristus adalah nabi, menyampaikan firman Tuhan. Kristus adalah imam besar satu-satunya, pengantara antara manusia dengan Allah. Dan nama yang kedua disebutnya adalah Yesus, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Paulus menyebut bahwa dia dan Timotius adalah hamba-hamba Kristus Yesus, jelas mengenal siapa tuannya. Itu adalah Kristus sebagai nabi, Kristus sebagai raja, Kristus sebagai imam besar satu-satunya, dan Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Walaupun Paulus ini seorang rasul yang dipakai Tuhan begitu ajaib, menulis 13 surat perjanjian baru, merintis banyak gereja, tapi tetap diyakininya, tetap disaksikannya kepada jemaat Filipi ini. Kami ini hanya sekedar hamba Kristus Yesus. Berarti kami memiliki seorang Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan kami yang kami taati. Itulah Kristus. Dan kami ini adalah seorang hamba seperti budak, di mana kami sendiri tidak mempunyai hak atas diri kami. Tuhan kami itulah yang mempunyai hak atas diri kami. Berarti Tuhan kami inilah yang mengatur diri kami kemana keinginan Tuhan kami itu.
Kalau saudara perhatikan baik-baik, pada waktu dia menulis surat Filipi ini, dia ada di penjara. Berarti dengan jujur, dengan jelas, Paulus sedang berkata, walaupun kami ini sedang ada di penjara, karena kami ini adalah hamba Tuhan kami, berarti inilah keinginan Tuhan kami sekarang, bahwa di penjara ini pun bagian keinginan Tuhan, kehendak Tuhan kami atas diri kami sebagai hamba. Karena kami hamba, bukan kami pemilik diri kami, tapi Tuhan kamilah pemilik diri kami. Jadi kalau Tuhan kami menginginkan hari ini kami ada di penjara, kami sebagai hamba berkata, siap, dan tidak pernah merasakan Tuhan kami itu adalah Tuhan yang kejam. Tapi Tuhan kami ini, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang mengerti sepenuhnya tentang diri hambanya ini. Dan hamba ini tugasnya hanya mentaati, setia kepada Tuhan itu. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara, kalau berbicara soal hamba Tuhan, bukan berbicara soal bagaimana hebatnya pelayanannya, tapi berbicara soal ketundukan, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari ini sebagai jemaat, apa yang paling penting Bapak Ibu doakan terhadap hamba Tuhan kita? Dari ayat ini yang perlu kita doakan adalah supaya hamba Tuhan kami ini benar-benar dia taat, setia, tunduk kepada keinginan Tuhan kami. Tuhan kami adalah Yesus. Masih inikah kita doakan untuk hamba Tuhan kita hari ini? Atau doa kita hari ini lebih banyak, pakailah hambamu itu semakin heran, semakin besar. Perhatikan dengan baik. Di mana pernah hamba itu menjadi besar? Tidak ada. Tetapi hamba itu tetap adalah hamba, dan dia harus tunduk sepenuhnya. Maka seandainya pun hamba Tuhan itu bisa dipakai Tuhan, sama seperti Paulus ini merintis banyak gereja, banyak mujizat, begitu jauh pelayanan, menulis 13 surat perjanjian baru. Tetapi waktu dia di penjara pun dia tetap mengatakan, kami ini adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Bukan waktu pelayanan yang besar-besar, bukan waktu KKR yang dihadiri ribuan orang, bukan waktu berdiri banyak gereja saja dia katakan dia adalah hamba Tuhan. Tapi waktu dia berada di penjara pun dia tetap akui, kami ini adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Hamba tidak berhak terhadap dirinya sendiri. Hamba tidak berhak mengatur tuannya. Demikian juga hari ini, kalau seandainya kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai guru agama, guru sekolah minggu,
sebagai penatua, diaken, majelis gereja, dan semua orang percaya hari ini yang melakukan pekerjaan Tuhan adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Tentu bukan dinilai soal jumlah pelayanan banyaknya yang dia kerjakan. Soal kuantitasnya bukan itu yang mau dinilai. Tetapi yang dinilai adalah apakah dia tunduk, taat, setia kepada tuannya itu. Kalau tuannya mengatakan dia harus ada di penjara, dia hanya berkata, kami inilah hamba-Mu. Kemana Engkau inginkan, kami siap. Tidak boleh kita katakan kalau ke tempat yang banyak orang, waktu saya khotbah ribuan orang, baru kita katakan siap. Di penjara pun, kalau Tuhan inginkan kita ke sana, bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, kita katakan siap. Dan Paulus bersama temannya, waktu di penjara di kota Filipi juga, orang Filipi ini tahu, dibuat Tuhan mujizat lepas. Tetapi waktu Paulus penjara di kota Roma, dalam kitab 2 Timotius, dia tidak dilepaskan oleh Tuhan lagi. Sama-sama di penjara, satu pernah dilepaskan Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Dia bernyanyi dengan Silas, makanya semua rantai-rantai yang mengikat mereka semua dilepas. Tetapi dia juga dipenjara di kota Roma. Dalam 2 Timotius. Teman-temannya pun meninggalkan dia. Hanya keluarga Onesiforus yang mengunjungi dia. Waktu pembelaannya pun tidak ada yang mendampingi dia. Apakah dia bukan lagi hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Apakah Tuhan tidak mempedulikan dia lagi? Tuhan mempedulikan. Jadi kita sebagai hamba tentu tidak bisa kita menuntut sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai hamba hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kami, oleh Tuhan saya, oleh Tuhan kita bersama, yaitu Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Inilah hamba. Apakah hari ini kita sebagai pelayan Tuhan masih berjiwa hamba kepada Tuhan kita? Atau sudah memilih-milih pelayanan berdasarkan keinginan diri kita? Atau kita sudah memilah mana yang kita rasa cocok, mana yang menurut kita tidak cocok. Bukan lagi bertanya mana yang menurut Tuhan cocok, menurut Tuhan pas. Siapa yang tidak tahu bahwa panggilan menjadi misionaris itu adalah mulia? Tentu mulia, karena itu panggilan Tuhan. Tetapi seandainya ada yang dipanggil Tuhan bukan jadi misionaris, dia pergi jadi misionaris, itu bukan hamba yang baik. Demikian juga sebaliknya, siapa yang bilang bahwa sebagai pendeta itu bukan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat mulia. Tapi kalau ada orang ingin menjadi seorang pendeta padahal Tuhan ingin dia menjadi misionaris, tentu dia juga bukan hamba yang baik. Bahkan bukan hanya demikian, saudara-saudara. Mungkin Bapak Ibu hari ini ingin sekali menjadi seorang pendeta. Padahal Tuhan ingin kita menjadi pebisnis. Pebisnis yang mencintai Tuhan,
pebisnis yang memang hatinya untuk Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan kita itu. Kalau Tuhan inginkan kita menjadi pebisnis yang mencintai Tuhan, jangan ingin menjadi seorang pendeta. Demikian juga sebaliknya, kalau Tuhan ingin kita menjadi seorang pendeta, tapi karena melihat pebisnis banyak uangnya. Oh, saya ini menjadi pebisnis, ingin menjadi pebisnis. Padahal Tuhan ingin kita menjadi seorang pendeta. Dan lain sebagainya. Maka hari ini panggilan menjadi pendeta, panggilan menjadi misionaris, panggilan menjadi seorang guru, bahkan panggilan menjadi seorang petani, bahkan panggilan menjadi seorang guru sekolah minggu, itu sama di hadapan Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan kita itu, Raja kita itu menginginkan kita untuk menjalani panggilan itu. Mungkin ada hamba Tuhan hari ini, selama hidupnya dia melayani, tuannya tidak mengizinkan dia mengalami penderitaan di penjara. Di tempat yang lain mungkin ada hamba Tuhan juga mengasihi Tuhan. Bertahun-tahun hidupnya mengalami aniaya dan tekanan. Sama seperti pengalaman dua hamba Tuhan di kitab Kisah Para Rasul. Petrus di Kisah Rasul pasal 2. Dia berkhotbah penuh dengan Roh Kudus. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tetapi ada juga hamba Tuhan penuh dengan Roh Kudus, namanya Stefanus. Apakah dia berkhotbah 3.000 orang bertobat? Bukan. Justru batu yang datang dilempar oleh orang lain dia dengan batu sampai dia mati. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama dipenuhi oleh Roh, sama-sama taat, tetapi secara dunia, secara pandangan mata kita, dia berbeda. Tapi Tuhan kita, Raja kita itu yang menghendaki seperti itu. Dan kita hanya bisa berkata, kami adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Kalau hari ini saudara dan saya menjadi hamba-hamba Kristus Yesus, jadilah kita sebagai hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang patuh, dan bukan sekedar mengikuti hamba Tuhan yang lain. Mungkin hamba Tuhan yang lain itu ditetapkan Tuhan seperti itu. Kita bukan ditetapkan Tuhan seperti itu. Tapi yang penting hari ini, saya sebagai hamba-hamba Kristus Yesus mentaati keinginan Tuanku itu. Jadilah sebagai hamba Kristus Yesus yang taat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini ada kesempatan yang sangat indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu tentang satu teladan dari Paulus, bagaimana dia meyakini sebagai seorang hamba Kristus Yesus, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tentu hari ini sebagai hamba Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya misionaris, bukan hanya majelis penatua, diaken dan lain sebagainya.
Tetapi semua kami yang sudah dilahirkan baru, kalau kami melakukan kehendak Tuhan, kami ini adalah hamba-Mu. Biarlah kami sebagai hamba Tuhan taat sepenuhnya. Berkatilah kami semua, ya Allah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seandainya Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara ada yang ingin bertanya sesuai dengan ayat yang kita pelajari hari ini, atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP atau WA saya yang tertulis di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.